Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketemu lagi dengan saya dengan MK Budgeting. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran penjualan. Dosen pengampu saya Ibu Dian Eka Amrina, Magister Pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila, NIM 2020 132010. Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas PGRI Palembang. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki perhitungan dari anggaran penjualan, di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi dari anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah anggaran yang sudah direncanakan secara lebih jelas terkait penjualan suatu produk perusahaan dalam kurun waktu periode tertentu yang akan datang. Selanjutnya yaitu tujuan penyusunan dari anggaran penjualan. Seperti kita belum tahu kan, tujuan dari penyusunan anggaran penjualan itu apa saja? Nah, tujuan utama dari penyusunan anggaran penjualan adalah agar kita bisa merencanakan anggaran secara tepat pada periode yang akan datang. Caranya adalah dengan memperhatikan atau menggunakan data yang dijadikan sebagai gambaran kejadian yang terjadi pada perusahaan di masa sebelumnya atau di tahun yang lalu, terutama dalam hal penjualannya. Adapun jenis anggaran penjualan, yang pertama wilayah pemasarannya, yang kedua kelompok konsumen, yang ketiga kelompok wiraniaga, yang keempat itu jenis produknya, yang kelima waktu terjadinya penjualan tersebut. Ada pun beberapa faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Yang pertama itu faktor pemasarannya, yang kedua faktor keuangan, yang ketiga faktor ekonomi, yang keempat faktor kebijakan dari perusahaan tersebut, yang kelima faktor perkembangan penduduk, yang keenam faktor kondisi politik, sosial, budaya, pertahanan, dan juga keamanan, yang ketujuh itu faktor teknis. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk di perhitungan anggaran penjualan. Nah, di sini saya menggunakan metode margin kontribusi. Nah, di situ sudah ada data soal. Yang pertama itu ada biaya bahan baku sebesar 30 juta, biaya tenaga kerja langsung sebesar 80 juta, biaya overhead pabrik sebesar 40 juta, biaya pemasaran variabel sebesar 20 juta. Jadi, kita totalkan semua biaya-biaya tersebut dan dapatlah biaya variabel total. Hasilnya yaitu 170 juta. Karena untuk menghasilkan 30.000 unit produk tambahan dengan menggunakan metode margin kontribusi 20%, perusahaan menggambarkan biaya variabel sebesar 170 juta. Maka harga jual produk perusahaan ditetapkan sebesar biaya perusahaan total sama dengan biaya total ditambah 20% sama dengan 170 juta ditambah 20% dikali 170 juta. Jadi sama dengan 170 juta ditambah 34 juta. Dari mana kita mendapatkan hasil 34 juta? Yaitu dari 20% kita kalikan dengan 170 juta. Hasilnya yaitu 34 juta rupiah. Nah, selanjutnya yaitu 170 juta kita tambahkan dengan 34 juta. Hasilnya yaitu 204 juta. Itu untuk perusahaan totalnya. Nah, untuk mencari harga unit atau harga jualnya yaitu 204 juta kita bagi dengan 30.000, yaitu 30.000 tadi produk tambahan dari soal sebelumnya. Nah, 204 juta kita bagi dengan 30.000, hasilnya itu 6.800. Jadi hasilnya harga jual atau per unit itu 6.800 dalam satu unit. Nah, teman-teman, itu saja penjelasan materi dan juga contoh perhitungan dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas waktu luangnya dan jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe dalam video ini ya. Sekian saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.